Salam sehat Bapak Ibu dan sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita lewat konten YouTube Edi Wijaya. Banyak kesempatan baik yang kita miliki, terkadang terbuang, hilang. Karena apa? Karena banyak faktor. Misalnya kita terlalu sibuk dengan kegiatan yang nggak jelas, atau mungkin kita sering menunda-nunda pekerjaan, atau mungkin karena kurang respect dengan orang tempat kita berbuat baik. Tentu saja faktor-faktor itu terkadang bisa menjadi kendala dan sulit kita atasi. Namun demikian, apabila kita juga punya keinginan untuk mendorong orang lain berbuat baik, kita kondisikan agar orang lain mampu berbuat baik, sehingga kita pun akan terdorong untuk berbuat baik yang lebih banyak. Misalkan demikian, kepada para pembabar dharma, cobalah kita lihat bagaimana tipe-tipe pendengar kita. Anak-anak muda tentu bagian dari generasi muda yang harus kita berikan bimbingan, berikan sokongan untuk belajar dharma yang lebih baik. Oleh karenanya kita sebagai para pembabar dharma, penceramah dharma, hendaknya memahami juga apa keinginan mereka. Yang ini, yang itu kita pelajari. Jangan sampai babaran yang kita sampaikan monoton dan sudah mereka pelajari. Betul, apalagi pada masa kini dunia sudah globalisasi. Informasi banyak mereka dapatkan lewat internet. Media-media dharma, bahan-bahan dharma mereka sudah kuasai. Tetapi kita cari celah yang memang belum mereka punyai. Apa itu? Ya mungkin secara teori mereka sudah tahu, tetapi sebagai pembabar dharma kita kupas lebih rinci. Sebagai contoh tentang karma, semua orang sudah tahu, apalagi umat Buddha yang sedang mendapatkan pelajaran di sekolah ya. Karma adalah perbuatan, hukum karma adalah hukum sebab akibat perbuatan. Betul, semua sudah belajar, semua sudah kuasai secara teori jenis-jenis karma, macam-macam karma. Nah, kita sebagai pembabar dharma mengupas lebih rinci apa karma yang dimaksudkan. Apa itu? Karma perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, jasmani yang baik maupun buruk. Nah, sebagai orang yang setiap saat berbuat pasti mengenal hukum karma. Oleh karena itu, perbedaan kondisi kita saat ini juga karena karma. Ada yang pandai, ada yang kurang pandai, ada yang sehat, ada yang berpenyakitan, ada yang panjang umur, yang pendek umur. Semua karena karma, termasuk kondisi mampu dan tidak mampu. Oleh karenanya, kita pasti ingin yang baik, yang terbaik. Saya ingin punya kondisi yang bagus, misalnya kaya raya. Ajaklah
kondisikan kita mempunyai kondisi kaya. Bagaimana? Rajin berdana, gemar beramal. So pasti untuk kita, bukan orang lain. Misalnya kita mau membantu orang lain, senang berdana, suka berdana, mau membantu. Ayo, apa yang kita bisa berikan? Yang pasti yang kita berikan adalah yang mereka butuhkan. Pada saat kita melihat orang yang sedang kehausan, kita berikan dana berupa minuman. Kalau melihat orang yang kelaparan, kita kasih makanan. Kepada orang yang butuh pelajaran, kita kasih ajaran, bimbing. Oh, wihara ini membutuhkan buku-buku karena mereka baru membuka perpustakaan. Nah, di sini kita manfaatkan. Loh Pak, saya nggak bisa berdana buku karena saya nggak ada uang, nggak ada buku-buku yang bisa saya berikan. Tentu kita bisa menghubungi pihak-pihak yang mau berdana, atau mungkin para penerbit buku Buddhis. Kita hubungi. Halo kakak, ibu, saya dengar ada wihara ini membutuhkan buku. Bisa bantu bu? Kita hubungi. Ini dana kita, mungkin bukan sebagai uang langsung, tapi kita tenaga ide. Atau misalnya kita mau berdana, wah ini dalam kegiatan misalnya Saresehan Magabutri, daerah Kota Bekasi. Ini membutuhkan dokumentasi. Saya buat peluang. Saya kenal dengan seorang yang senang memberikan donasi dalam bentuk foto. Saya pun, halo Pak, kebetulan di tempat kita ada acara Saresehan Magabutri. Kami butuh untuk bantuan seperti dokumentasi Pak, foto. Bagaimana? Oh, terima kasih. Kita memberikan peluang buat orang-orang berdana. Bapak, Ibu, sahabat muda, andai tidak ada yang mau menerima pemberian dana kita, atau orang menutup peluang untuk kita berdana, aduh, sangat sedih. Kenapa? Kita nggak bisa berdana. Oleh karenanya, apabila ada kesempatan berdana, manfaatkan. Kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk berbuat baik. Banyak cara. Atau kita ingin membimbing para siswa, teman, orang tua, adik, kakak, sahabat tentang kelakuan kemoralan. Kita ajak. Contoh adalah yang terbaik. Misalnya, kita ingin mengajarkan kejujuran. Cobalah latih. Saya harus berbicara jujur. Saya harus berbicara yang bermanfaat. Saya harus berbicara yang benar. Dan saya harus berbicara yang tepat pada waktunya. Itu. Kita mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat muda, kalau kita mau mengajarkan orang lain kebaikan, mulailah dari diri sendiri. Bila kita ingin mengajarkan orang tampil rapi, sudah belum? Saya rapi. Mulailah dari diri kita. Saya mau mengajarkan orang lain memasak. Saya nggak bisa masak. Gimana? Ya nggak bisa. Ajarkan apa yang kita bisa. Kita nggak perlu sok pinter. Wah, saya mau mengajarkan gitu Excel, mengajarkan dia Word. Misalnya, saya nggak canggih, saya nggak bisa. Bagaimana? Ya mungkin sekedar petunjuk begini, itu aja. Oleh karenanya, belajarlah dari diri sendiri. So pasti akan membawa kemajuan.
Ingat, jangan sombong. Jangan sombong terhadap apa yang kita punya. Juga jangan pelit ilmu. Ajarkanlah. Siapa yang mengajarkan ilmu pada orang lain, ilmunya akan bertambah. So pasti kita berharap orang lain pun memperoleh kebahagiaan yang kita miliki. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.